Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metodologi kreativitas dan pemecahan masalah. Kelompok kami terdiri dari 1. Eva Damayanti, 2. Tusiana Dian Pratiwi, 3. Fahrial Santri Anom, 4. Friska Devi Afifa, 5. Heviana Intan Aisyah, dan 6. Saya sendiri Eka Pratiwi. Untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di sini ada evolusi proses pemecahan masalah kreatif. Pemecahan masalah dalam 4 proses pada model pemberian UAS. Yang pertama adalah persiapan. Tahap persiapan atau tahap preparasi, yaitu pada tahap persiapan pikiran harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian informasi itu diproses secara analogis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap orientasi. Sebagai contoh, pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang kedua, ada tahap inkubasi, adalah tahap berpikir kreatif dan pengentasan masalah di mana kejadian mental yang tadinya digerakkan oleh persiapan yang direncanakan secara intensif mencapai pencerahan mandiri sehingga tercapai pemahaman yang mengarah pada pengentasan masalah. Sebagai contoh yaitu pikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini proses pemecahan masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. Dan yang untuk ketiga itu ada inspirasi, yaitu tahap inspirasi atau tahap iluminasi. Pada tahap inspirasi, proses inkubasi telah berakhir. Pada tahap ini sebaiknya diupayakan untuk memperjelas pengertian yang muncul. Dan yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Pada tahap ini pemikir harus menguji dan menilai secara kritis solusi yang diajukan pada tahap iluminasi. Yang selanjutnya adalah proses pemecahan masalah normatif. Ini memerlukan pemikiran analitik, yudisial, dan kreatif, namun dengan penekanan yang berbeda. Pemecahan masalah normatif oleh Dewi akan mencirikan pemecahan dalam 3 fase. Yang pertama, membatasi problem. 2. Mengidentifikasi alternatif. 3. Menyeleksi alternatif terbaik. Yang selanjutnya yaitu proses 3 tahap oleh Simon. Yang pertama adalah intelijensi. Problem itu diakui dan informasi dikumpulkan untuk membatasi problem itu sendiri. Yang kedua adalah merancang. Penyelesaiannya dikembangkan. Dan yang ketiga adalah memilih. Adalah sebuah alternatif penyelesaian dipilih dan dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah ada dari Alex Osborne, diakui sebagai peletak fondasi proses pemecahan masalah kreatif modern. Osborne sendiri yang mengembangkan pengilhaman, memberikan proses pemikiran kreatif pada 3 tahap. Yang pertama adalah penemuan penyelesaian, 2 penemuan ide, 3 penemuan dan penyelesaian. Yang selanjutnya ini adalah pemecahan masalah kreatif kolaborasi dari Osborne dan Parnas. Yang pertama adalah penemuan kekacauan. Penemuan kekacauan ini melibatkan kesadaran terhadap tantangan dan kesempatan. Sering hanya sebuah persepsi penyimpangan yang samar antara keberadaan suasana kejadian sekarang dan yang diinginkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjelaskan tujuan itu yang di dalamnya berfokus kepada usaha pemecahan masalah. 2. Penemuan fakta. Merupakan sebuah tugas pengumpulan informasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kekacauan itu. Dari sebuah analisis tentang informasi ini, pembatasan problem awal dapat diwujudkan. Dan yang ketiga adalah fase penemuan problem. Difokuskan pada pengembangan dan penyaringan pernyataan problem yang akan mengalamatkan kekacauan itu.
Dan yang keempat adalah penemuan ide. Dicurahkan untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide-ide penyelesaian atau potensial. Yang kelima adalah penemuan penyelesaian. Penyelesaian potensial dievaluasi, dipertimbangkan, dan dipilih. Dan yang terakhir adalah penemuan penerimaan. Difokuskan kepada pengatasan halangan-halangan untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Eva Damayanti. Saya Eva Damayanti akan melanjutkan presentasi dari Eka Pratiwi. Yang selanjutnya adalah penemuan kekacauan. Penemuan kekacauan dikaitkan dengan memahami sebuah kesadaran adanya tantangan, perhatian, dan kesempatan di dalam sistem itu dan menyeleksi sasaran yang penting. Menurut Russell Eckhoff, membatasi sebuah kekacauan sebagai sebuah sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan. Secara alternatif, sebuah kekacauan dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah sistem problem. Penemuan kekacauan juga dikaitkan dengan tingkat manajemen dari pengambilan keputusan. Semua manajer mempertahankan daftar kekacauan-kekacauan atau problem-problem yang memerlukan studi atau tindakan. Dengan menggunakan studi empiris para manajer, Pons mempelajari proses pengakuan kekacauan. Pons mendasarkan studinya pada asumsi bahwa problem-problem dicirikan sebagai yang berbeda di antara beberapa situasi yang ada dan beberapa situasi yang diinginkan. Pons mengusulkan tahap model proses yang pertama. Tahap pertama terdiri atas pemilihan model konseptual, bagaikan sebuah bisnis dan membuat prediksi hasil dirinya. Tahap kedua membandingkan prediksi itu dengan realitas. Tahap ketiga, identifikasi satu atau lebih perbedaan diseleksi untuk pemecahan masalah. Joan mengusulkan sebuah model teoritis pengakuan kekacauan. Proses itu terdiri dari 3 tahap umum. Yang pertama, tahap persiapan atau persembunyian. Periode sebelum setiap aktivitas yang mengakui adanya problem. Sebagai contoh, seorang pegawai dapat menjadi lebih frustasi dengan kerjaannya, tetapi pegawai tidak menyadari masalah itu. Beberapa kejadian yang bisa menimbulkan letusan dapat memaksakan adanya pengakuan terhadap problem itu, atau individu dapat menjadi lebih sensitif terhadap situasi lembur. Yang kedua adalah tahap kategorisasi. Merujuk pada proses yang di dalam proses itu individu dapat melihat bahwa sebuah problem ada tetapi tidak dapat sepenuhnya memberikan problem itu. Yang ketiga adalah tahap diagnosis. Diperlukan untuk memberikan secara memadai situasi problemik yang diakui. Hal ini melibatkan penelitian untuk informasi tambahan guna mencapai ketentuan yang lebih besar terhadap pemberian problem. Yang selanjutnya adalah penemuan fakta. Menemukan fakta adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk memahami kekacauan itu. Semakin banyak informasi dimiliki, semakin baik dapat mempertimbangkan perspektif problem yang berbeda selama tahap penemuan problem dan mulai membangkitkan penyelesaian potensial selama tahap penemuan ide. Penemuan fakta terdiri dari 2 proses tahapan, yaitu yang pertama, divergen. Cara berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Divergen mengacu pada membuka pikiran di berbagai arah dan mencoba berbagai solusi untuk suatu masalah. Yang kedua yaitu tahapan konvergen. Konvergen mengacu pada batas tertentu dalam suatu deretan atau seri. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Tusiana Dian Pratiwi. Baik, terima kasih Mbak Eva. Nah, saya Tusiana Dian Pratiwi, NPM 0194, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eva. Metode Kepner dan Tragu merupakan sebuah contoh pendekatan daftar cek. Sebuah diagnosis terhadap kekacauan diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah penyimpangan? Atau dibertentangan dengan apakah itu yang bukan pertentangan. Maksudnya adalah bisa dikatakan penyimpangan apabila kita itu menentang sesuatu yang sebenarnya itu tidak harus ditentang gitu. Yang kedua adalah kapankah penyimpangan itu terjadi.
atau dipertentangkan dengan kapankah penyimpangan itu terjadi. Yang ketiga, di manakah penyimpangan itu terjadi, atau dipertentangkan dengan di manakah penyimpangan itu terjadi. Siapa yang berhubungan dengan persimpangan itu, atau dipertentangkan dengan siapa yang tidak berhubungan dengan persimpangan itu. Selanjutnya, penemuan problem. Penemuan kekacauan dan penemuan fakta melicinkan sejalan menuju penemuan problem atau pernyataan problem demi problem yang nyata yang dapat digunakan untuk membangkitkan penyelesaian potensial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penemuan kekacauan dan penemuan fakta itu adalah faktor yang sangat menentukan jalan menuju penemuan problem tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah cara sebuah problem dinyatakan dapat memiliki efek yang penting pada penyelesaian. Sering batasan yang tepat terhadap sebuah problem mengarah kepada penyelesaian kreatif apabila sebaliknya tidak akan ditemukan. Nah, selanjutnya, tetapi sedikit yang diketahui, entah melalui studi teoritis atau empiris tentang sifat penemuan problem dan pertaliannya pada pemecahan masalah, tetapi mengetahui ada tendensi yang sangat nyata yang berkaitan dengan gejala-gejala problem ketimbang problem. Nah, faktor-faktor kesalahan tipe 3 sering digunakan untuk memecahkan problem-problem yang sulit. Para manajer sering mengabaikan tipe kesalahan ini dan konsekuensinya banyak usaha dan biaya terbuang-buang pada pemecahan masalah yang tidak relevan. Sumber utama kekacauan tipe 3 adalah kekacauan antara penyebab dan gejala, sering karena kurangnya penemuan fakta yang mencukupi. Van Gergy menawarkan beberapa sugesti untuk pernyataan problem penulisan yang baik. Yang pertama, hindarilah termasuk kriteria problem pada pernyataan Anda. Yang kedua, buatlah pernyataan Anda sesingkat mungkin, telitilah. Yang ketiga, selalu mengikutsertakan komponen kepemilikan dan tindakan. Presenter selanjutnya yaitu Mbak Friska Devi Afifa. Mbak Friska, saya persilahkan. Terima kasih, saya Friska Devi Afifa akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tusiana Dian Pratiwi. Analogi merupakan teknik lain untuk membatasi kembali problem, atau ingatlah bahwa sinetik didasarkan pada penggunaan analogi. Orang hanya mencoba menghubungkan sebuah objek, pribadi atau situasi kepada problem asli dengan mengembangkan batasan problem baru demi analogi itu, dan kemudian menghubungkannya kembali kepada problem asli. Analisis Pareto telah menjadi alat yang populer untuk pemecahan masalah, khususnya dalam asuransi kualitas. Selanjutnya, penemuan ide. Teknik-teknik terstruktur seperti pengilhaman, pertalian yang dipaksakan, pendaftaran atribut, dan selanjutnya melengkapi perangsang untuk membangkitkan ide-ide bagi penyelesaian. Penemuan ide merupakan proses divergen-konvergen. Divergen dari penemuan ide semata-mata untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide untuk memecahkan problem. Pengilhaman sering diterapkan untuk mengembangkan sebuah diagram penyebab dan akibat. Diagram itu merupakan metode grafis yang sederhana untuk menghadirkan rantai penyebab dan akibat untuk mengorganisasi pertalian di antara variabel-variabel. Ishikawa mempopulerkan diagram penyebab dan akibat sebagai sarana pemecah masalah kualitatif di Jepang. Edward de Bono menghancurkan sebuah asas dasar untuk pembatasan kembali problem dan analog dengan hukum kedua Newton tentang gerak setiap penghargaan yang sangat terbatas pada sebuah problem, yang artinya penghargaan yang dibatasi dengan baik dan akan menghasilkan yang berlawanan, yakni membalikan arah problem itu atau yang dalam beberapa hal adalah mungkin dan menguji batasan baru yang muncul. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahrial Santriano. Saya Fahrial Santriano akan meneruskan presentasi dari Friska Devi Afifa. Penemuan penyelesaian. Penyelesaian sementara ditemukan pada fase penemuan ide yang biasanya kasar dan tidak lengkap. Tujuan dari penemuan masalah adalah
mengevaluasi penyelesaian potensial dan mengembangkan ke dalam tindakan yang berguna untuk memecahkan masalah. Dalam penemuan masalah, divergensi terdiri atas pembangkitan kriteria untuk penyaringan dan penyeleksian ide. Konvergensi merupakan proses dua bagian. Pertama-tama, mengumpulkan untuk menyaring dan menyeleksi kriteria, kemudian mengumpulkan untuk menyeleksi penyelesaian. Kriteria adalah standar objektif yang mengukur nilai penyelesaian potensial. Kriteria yang berguna biasanya meliputi waktu, biaya, penerimaan, kepraktisan, hasil, yang seterusnya. Semakin kriteria itu dapat kita kembangkan untuk mengarah penilaian, semakin baik dapat mengevaluasi ide-ide. Dengan menggunakan problem penuangan, dapat mengevaluasi ide-ide potensial sebagai berikut, atau kriteria yang sungguh-sungguh digunakan di sini. Yang pertama, langsung kepada manajernya. Penuangan untuk tidak memindahkan ke gudang penyimpanan. Yang kedua, pemindahan gudang penyimpanan itu ke bagian penuangan tidak seperangkat bagian, tidak lagi di luar jangkauan pandangan. 3. Berilah tanda pada tempat penuangan yang memungkinkan setiap orang, atau termasuk pekerja penuangan dan manajer pabrik itu dapat melihatnya dimulai dengan jumlah atau persentase. Yang keempat, memperbaiki atau memperpanjang tanggal pengiriman barang ke pelanggan. Hal ini dapat mengurangi problem, tetapi perusahaan dapat kalah dalam bisnis. Selanjutnya, penemuan penerimaan. Penemuan penerimaan merupakan fase final pada pemecahan masalah kreatif. Pada penemuan penerimaan, orang mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk menyelesaikan rencana itu. Penerimaan harus diperoleh dari dirinya sendiri, seperti halnya yang lain. Dari Isaacson dan Traviger, pertama-tama menganjurkan untuk membuat daftar yang membantu dan yang menghalangi, yakni daftar masing-masing faktor yang dapat membantu memperoleh penerimaan terhadap penyelesaian atau menyembunyikannya penerimaannya. Hal ini merupakan fase divergen dari langkah itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Heviana. Saya Heviana Intan Aisyah akan melanjutkan presentasi dari Fahrial Santri Anom. Dari semua langkah-langkah dalam proses pemecahan kreatif itu, pelaksanaannya barangkali membangkitkan pergantian yang besar pada literatur DS atau MS. Meredith mengklasifikasikan kegagalan pelaksanaan ke dalam 3 perangkat yang berbeda. Yang pertama, teknis atau faktor-faktor itu terutama berkaitan dengan mekanika pelaksanaan. Yang kedua, proses atau faktor-faktor itu berhubungan dengan inisiasi dan penggunaan sistem. Yang ketiga, lingkungan dalam atau lingkungan itu berkaitan dengan lingkungan dalam organisasi. Beberapa pengarang menanyakan apakah kegagalan DS atau MS sungguh-sungguh dikarenakan pelaksanaan dan secara empiris. Pertanyaan sebagai berikut sangat diharapkan. Yang pertama, apakah kami telah meninggalkan tujuan yang penting dari pengambilan keputusan atau penemuan kekacauan? Yang kedua, barangkali kriteria kami adalah salah. Apakah kami memaksakan kriteria buatan ke dalam problem-problem itu sehingga model kami akan berjalan, atau penemuan fakta dan penemuan problem? Yang ketiga, apakah model-model kami kurang baik atau penemuan ide? Yang keempat, haruskah kami mencoba mengoptimalkan pemahaman tradisional atau penemuan penyelesaian? Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila kami banyak kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.